Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani ya, apa kabar di sana? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja ya. Oke baik sahabat tani, kita akan jawab pertanyaan dan kita juga akan bahas mengenai persoalan MDPL ya. Karena banyak sekali sahabat tani kita mempersoalkan kenapa kok kopi Arabica ini tidak bisa ditanam sembarang tempat layaknya kopi Robusta sahabat. Oke, kali ini sahabat tani ya, kita tidak beraktivitas, saya tidak beraktivitas, dan memang kami lagi banyak acara, jadi ya udah saya buat konten di rumah aja ya sahabat tani ya. Kita akan bahas mengenai masalah MDPL nih sahabat tani. Oke ya, kita masuk. Yang pertama sahabat tani, yang pertama kenapa kopi Arabica membutuhkan ketinggian yang ideal dan sesuai, yaitu karena kopi Arabica bisa terbilang kopi yang memang betul-betul membutuhkan tempat dan lokasi yang bisa dikategorikan tidak terlalu panas. Nah itu secara gampangnya ya sahabat, tidak terlalu panas dan membutuhkan peneduh sahabat ya. Itu makanya dibutuhkan yang namanya naungan. Jadi kalau ada yang bilang kopi Arabica tanpa naungan, yes oke kalau tidak musim kemarau. Tapi kalau musim kemarau lebih panas ekstrim, ya siap-siap aja. Di situ biasanya banyak petani kopi pada panik ya, panik, ketakutan, ini macam mana ini, kok daunnya kuning-kuning ini, apakah kurang pupuk atau karena kemarau kan gitu. Jadi pada panik sahabat. Jadi tanaman kopi Arabica ini sahabat, sebenarnya daun menguning, cabang rusak, dan yang lainnya terjadi itu sebenarnya karena memang tidak tahan dengan suhu panas, lebih-lebih saat kemarau dan ekstrim panas. Nah itu seperti itu banyak sekali petani kopi Arabica khususnya itu salah duga. Ada yang mengira kekurangan nitrogen, ada yang bilang kekurangan kalsium kan gitu ya, dan ada yang bilang bibitnya kurang bagus gitu. Padahal tidaklah tentu seperti yang kita duga sahabat. Biasanya itu karena kemarau dan karena kurangnya naungan. Itulah makanya saya bilang naungan apapun ceritanya, alasannya diperlukan. Naungan itu diperlukan. Tidak banyak, setidaknya sedikit. Tidak lebar, setidaknya ada yang menutupi tanaman kopi kita di saat tiba-tiba kemarau panjang ya. Oke, dan selanjutnya sahabat tani, kenapa sih harus ditentukan oleh MDPL? Karena apa? Karena kalau saya pantau sahabat tani, penanaman kopi Arabica di MDPL yang terkhusus dengan MDPL yang tidak terkhusus ya, misal seperti ini. Yang kita tahu kan penanaman kopi Arabica itu lebih ideal dari MDPL 700 hingga 2000 seperti itu ya, atau 700 ke atas deh seperti itu. Jadi apa jadinya kalau kita menanam kopi Arabica di bawah 700? Ya memang tumbuh ya, saya akui memang tumbuh. Tetapi apa yang akan terjadi sahabat tani setelah tumbuh? Itu yang terjadi sahabat, biasanya kalau tumbuh awal sih seperti hijau, bagus-bagus aja sahabat ya. Dan nanti akan terjadi yang namanya keterlambatan tumbuh sahabat. Pertumbuhannya terganggu. Kenapa ya? Yaitu tadi karena kopi Arabica ini tidak tahan dengan suhu panas yang berlebih atau ekstrim sahabat. Itu sebabnya kenapa penanaman kopi Arabica di MDPL 700 ke atas itu tumbuhnya lebih cepat, lebih hijau daripada yang di bawah 700. Nah ya, itu berarti ada kaitannya, ada hubungannya dengan betapa pentingnya MDPL, dan kopi Arabica sangat ditentukan oleh MDPL. Makanya untuk tempat sahabat tani yang MDPL-nya di bawah 700 ya jangan terlalu nekat. Kenapa? Nanti yang rugi Anda sendiri ya, rugi waktu, rugi pekerjaan, rugi pupuk ya kan. Berharap ada penghasilan, tahu-taunya zong seperti itu. Lebih-lebih kalau kita nunggunya 18 bulan ya, setahun lebih. Nah itu rasanya nanti kecewa ya, kecewa. Yaitu sahabat tani yang di bawah 700 lahannya lebih baik itu kopi Robusta ya, kopi yang tahan di berbagai suhu ya. Dan ada lagi sahabat tani ya, kenapa kopi Arabica lebih baik itu ditanam dari MDPL 700 hingga ke atas. Nah untuk menghindari yang namanya serangan penyakit karat daun ya. Penyakit karat daun ini dan kutu itu biasa lebih aktif di daerah panas sahabat, daerah panas seperti itu.
Kalau daerah dingin juga ada, tetapi jarang sekali kita temukan karat daun. Kalaupun terserang karat daun, itu masih bisa kembali pulih tanaman kopi Arabica kita, sahabat. Tapi bagaimana kalau nanamnya itu di bawah MDPL 700? Itu dari pantauan saya, sahabat tadi ya, di daerah Rakal ya, Belang Rakal itu orang Gayo tahu. Di sana di belakang Rakal sana itu ada dua kategori orang nanam kopi, ada kopi robusta dan juga ada kopi arabica, sahabat. Di sanalah saya pernah melihat, sahabat ya. Ternyata kopi arabica yang di MDPL di bawah 700 atau yang ada suhu banyak panasnya seperti sahabat itu lebih rentan terkena karat daun dan serangan kutu-kutuan gitu. Kalau di daerah yang dingin itu biasanya serangan karat daun itu tidak terlalu ekstrim dan serangan kutunya pun tidak lama-lama seperti sahabat, tidak lama akan hilang lagi serangan kutu. Tapi kalau di daerah panas saya perhatiin, sahabat, itu serangan karat daun dan kutu-kutuan itu kadang pun kalau kita basmi pun malah bukannya menghilang tetapi malah bereproduksi ya, sahabat tani, seperti itu. Kutunya semakin banyak itu, malah serangan karat daun itu semakin tidak terkendali. Itu sebabnya kenapa tanaman kopi arabica membutuhkan suhu yang ideal, MDPL yang ideal, yaitu 700 sampai 2000 MDPL itu sudah mantap ya. Nah, ada lagi nih sahabat tani, untuk sahabat tani yang menanam kopi arabica misalnya di MDPL 700 ke atas, tetapi sahabat tani lahannya itu lahan gambut ya, lahan gambut atau banyak sekali kayu-kayuan di dalamnya dan seringkali tergenang air, sahabat. Nah, ini perlu saya sarankan pada sahabat tani agar tumbuh bagus kopinya ya, jangan lupa bikinkan drainase atau parit seperti itu, parit untuk aliran air, sahabat. Karena sering saya bilang bahwa tanaman kopi arabica kopi arabica ini menyukai tempat lembab tetapi sangat membenci kalau terlalu lembab. Nah, kalau terlalu lembab, sahabat tani, biarkan tanaman kopi tersebut, saya jamin, sahabat, saya jamin itu tanaman kopinya lambat tumbuh. Yang kedua, tanaman kopinya tumbuhnya tidak bagus ya. Dan yang selanjutnya, tanaman kopi kita itu merana. Nah, seperti itu, merana. Kenapa merana seperti ini, sahabat? Berbuah. Mungkin ada sahabat tani di sana yang lahan-lahan gambut, memang tanaman kopinya itu berbuah ya, berbuah dalam keadaan kerdil seperti itu, berbuah tetapi buahnya nggak banyak, berbuah tetapi buahnya itu ada seperti lecet-lecet hitam seperti itu ya, bergaris-garis hitam seperti itu. Dan kalau sahabat tani buka di dalam buahnya itu ada bintik hitam ya, ada kadang-kadang kecoklatan gitu ya. Seperti itu yang sering terjadi kalau kita tidak bikin drainase pada tanaman kopi kita di lahan gambut. Nah, ini untuk sahabat tani yang di lahan gambut perlu perhatikan itu ya, sahabat tani ya. Walaupun MDPL-nya cocok, walaupun MDPL 700, 1000, 2000 di tempat sahabat tani, tapi kalau drainasenya tidak dibuat, nah itu percuma saja, sahabat ya. Nah, ada lagi sahabat tadi ya, kita kan sering ya menikmati kopi, minum secangkir kopi, apalagi kita yang sudah terbiasa dengan kopi ya. Kalau bangun pagi sudah pasti ada wajib itu secangkir kopi dan udut ya, atau rokok seperti itu. Nah, sahabat tadi, cita rasa kopi kalau di MDPL yang memang sudah ideal untuk tanaman kopi kita, itu biasanya memiliki cita rasa kopi yang sangat enak. Makanya kalau kayak kopi Gayo ini kan memiliki beragam-ragam rasa. Buahnya tetap sama, merah, bijinya seolah-olah sama ya, tetap sama, tetapi begitu diolah memiliki rasa yang berbeda dan tidak akan sama seperti itu. Jadi itu sangat menentukan cita rasa, sahabat. Kalau di 700 MDPL sahabat tani nanam kopi arabica itu sudah beda rasa. Kalau sahabat tani menanam kopi di MDPL 900, 1000 ke atas ya, itu sudah beda lagi, sahabat ya. Jadi unik kalau kopi arabica ini, sekilas tertengok ya daunnya sama, pembukanya sama, hingga buahnya sama ya. Nah, tetapi yang membedakan cita rasa. Itu sebabnya kenapa kopi arabica memiliki banyak varian jenis ya, nama-nama ya dan jenis-jenisnya gitu ya. Ateng super, tim-tim, bourbon ya, kemala, P88 ya, ateng-atengan seperti yang lain-lainnya gitu ya. Jadi sahabat tani kalau perlu tahu jenis-jenis kopi arabica di tempat kami sangat-sangat banyak, sudah sangat banyak, sangat berbeda-beda namanya kan gitu sahabat ya, beda kampung beda nama, beda kota beda nama lagi gitu kan. Lebih-lebih tempat sahabat tani yang tinggal di Bandung, yang tinggal di
daerah-daerah lainnya ya, itu sudah pasti beda penamaan gitu sahabat ya. Jadi kesimpulannya seperti itu sahabat ya. Kopi Arabica pada umumnya itu sahabat, semakin tinggi MDPL-nya maka kualitas dan rasa buahnya itu semakin baik. Seperti itu ya. Dari MDPL 700 rasanya seperti apa, 800 ya, 900, 1000 hingga 2000 itu seperti apa rasanya, itu sudah berbeda-beda sahabat. Itu makanya sahabat tani yang pernah atau sering terbiasa memesan biji kopi Arabica untuk dibikin bubuk kopi, untuk di roasting, untuk dibuat macam-macam, itu pasti nanti kalau sahabat tani pesan di online itu begitu nyampe sahabat tani akan coba kok bubuk kopi tersebut itu kok berbeda ya rasanya ya. Ada yang sedikit asam, ada sangat asam ya, dan ada juga yang wanginya, ciri khas wanginya berbeda-beda seperti sahabat. Itu sudah termasuk hal biasa sahabat tani. Makanya jadi kesimpulannya adalah kopi Arabica lebih ideal itu kita mulai dari 700 ya, sebenarnya dari 700 hingga 2000 mdpl. Nah, bila mana tempat sahabat tani memiliki ketinggian yang demikian rupa, nah itu tunggu apa lagi sahabat. Tetapi sahabat tani ingat, berapapun MDPL tersebut, tanaman kopi tetap membutuhkan naungan. Tidak banyak, sedikit harus ada. Untuk apa? Untuk mencegah ketika musim kemarau datang ya. Jangan sahabat tani mengira cuaca ini akan selalu baik-baik aja. Tidak, ada kalanya nanti cuaca tidak baik-baik saja. Terlebih-lebih yang paling kita takutkan, saya rasa ya semua petani, itu saat musim kemarau tiba. Dan saat kemarau itu tiba, tidak tahu berapa lama kemarau itu berakhir. Nah, itu yang bikin kita itu takut, dan itu selalu mengancam kehidupan petani ya. Oke lah kalau begitu sahabat tani, saya rasa ini mudah dipahami, mudah diresapi, dan saya rasa juga bermanfaat untuk sahabat tani, lebih-lebih yang pemula ya. Kalau yang udah senior ya untuk apa lagi ya, let's go aja kan gitu ya. Untuk yang pemula, lebih-lebih yang baru belajar, nah ini pelajari MDPL-nya dulu ya sebelum menanam ya. Oke kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.